selamat sore teman-teman. Perkenalkan, kami dari Paroki Mater Boni Konsili Watu Blapi akan melakukan kegiatan katekese pertemuan ketiga dengan tema bertumbuh dalam kebersamaan keluarga. Oke teman-teman, sebelum memulai kegiatan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Teman saya, Hai, saya Ventus. Hai, saya Angel. hai saya Alena. Hai, saya Cecil. Halo, saya Aurora. Terima kasih teman-teman untuk perkenalannya. Sekarang teman-teman, kami akan bernyanyi bersama. Saya mengajak kita semua untuk berdiri bernyanyi bersama. Teman-teman yang berada dimanapun, saya mohon kita semua bergabung untuk bernyanyi bersama dengan lagu yang berjudul Harta yang Paling Berharga. Kepada teman yang membawakan lagu, saya persilakan. Harta yang paling berharga. 3. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara yang tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari pagi hari berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil bersasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Nah teman-teman, terima kasih, kita semua diharapkan untuk duduk dulu. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan, kita harus awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak yang teman-teman yang terkasih, dalam pertemuan BKSN yang ketiga ini, kita akan merenungkan sabda Tuhan dari kitab Maleakhi bab 2 ayat 10 sampai 13 yang berisi ajakan untuk setia dalam hidup berkeluarga. Tuhan Yesus sangat mengasihi semua keluarga dan berkehendak agar setiap anggota keluarga saling mengasihi. Kita semua hidup di tengah keluarga dan dibesarkan oleh Bapa dan Ibu yang baik, yang selalu menyayangi kita anak-anaknya. Marilah kita belajar untuk saling mengasihi dalam keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sendiri yang membentuk keluarga dan menghendaki agar kami saling mengasihi. Semoga melalui pertemuan BKSN ini ketiga kali, kami anak-anak-Mu dapat berpartisipasi menciptakan keluarga yang bahagia demi Kristus dan Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk teman yang membawakan kita dalam doa. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi pendalaman kitab suci. Teman-teman bawa kitab suci tidak? Bawa. Oke. Teman-teman bisa buka kitab Perjanjian Lama, kitab Maleakhi bab 2 ayat 10 sampai 13. Maleakhi bab 2 ayat 10 sampai 13. Oke. Jadi nanti bacanya itu saya minta Kakak Angel untuk membacakan kitab ini.
Bacaan dari kitab Maleakhi. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu, mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mesbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih untuk teman Angel yang sudah membaca kitab Maleakhi. Pasti teman-teman baru dengar bacaan dari kitab Maleakhi, betul tidak teman-teman? Betul. Jadi di sini saya akan memberikan gambaran tentang Maleakhi. Jadi teman-teman, Maleakhi itu nabi yang berkarya setelah orang-orang Yahudi menyelesaikan pembangunan di Bait Allah. Arti dari nama Maleakhi yaitu utusanku. Teman-teman sudah mengertikan dan sudah tahu apa itu Nabi Maleakhi? Sudah. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman di sini saya akan menceritakan isi dari kitab yang tadi sudah kita baca. Isinya tentang Nabi Maleakhi menegur Yehuda. Yehuda berkhianat. Yehuda telah menikahi perempuan asing yang menyembah Allah lain. Nah teman-teman, contohnya seperti di keluarga, ibu atau ayah teman-teman salah satunya itu menikah lagi. Pasti perasaan teman-teman sedih, betul tidak teman-teman? Betul. Ya, sedih dan kecewa. Jadi di sini juga Nabi Maleakhi juga kecewa dan Tuhan pun kecewa karena mereka telah berkhianat. Oke. Jadi di sini mereka itu berkhianat sama saja dengan mereka itu menajiskan tempat kudus Tuhan. Di sini mereka itu memberikan korban di mesbah Tuhan dengan air mata. Tapi Tuhan Yesus tidak mau menerimanya. Kenapa Tuhan Yesus tidak mau menerimanya? Karena mereka tidak setia pada istri perjanjian mereka. Jadi teman-teman sudah mengerti dengan isi dari bacaan kita? Sudah. Oke, sekarang kita untuk lebih mendalami bacaan ini, kita akan permainan atau games. Jadi permainnya itu mewarnai gambar. Ini gambarnya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan mewarnai gambar. Jadi gambarnya ada gambar keluarga yang sedang membersihkan rumah bersama. Saya akan bagikan. Gambar yang kedua, orang tua sedang menasihati anaknya. Gambarnya sudah saya bagikan. Ini krayon untuk mewarnai gambarnya. Sekarang teman-teman bisa mewarnai gambar. Silakan bekerja.
Nah, teman-teman sekarang sudah menyelesaikan mewarnai gambar? Sudah. Oke. Teman Ventus, mana gambarnya? Ini gambarnya. Menurut teman Ventus, gambar ini menceritakan tentang apa? Orang tua sedang menasihati anaknya. Oh, jadi gambar yang kakak Ventus miliki, teman Ventus miliki, orang tua sedang menasihati anaknya. Gambar yang berikutnya, teman Cecil, gambarnya tentang apa? Gambarnya tentang keluarga sedang membersihkan rumah bersama. Jadi kesimpulan dari mewarnai gambar ini, ada gambar yang keluarga sedang membersihkan rumah bersama dan orang tua sedang menasihati anaknya. Kesimpulannya, kita sebagai anak-anak harus menaati perintah orang tua dan tidak boleh membantah perintah orang tua. Tapi sekarang orang tua satu kata, kita boleh 10 kata. Itu tidak boleh. Sama saja kita tidak menghormati orang tua kita. Kita juga di rumah harus meringankan pekerjaan rumah orang tua. Contohnya membersihkan rumah, mencuci piring, memasak nasi, mengelap meja, dan lain sebagainya. Saya mengajak teman-teman semua untuk selalu rajin membantu orang tua dan selalu menaati perintah orang tua. Teman-teman semua sepakat? Sepakat. Jadi kita semua harus rajin dan harus menaati perintah orang tua kita. Jadi teman-teman, tadi kita sudah mewarnai, mendalami kitab suci. Sekarang dari pertemuan ketiga ini pasti kita punya aksi nyata. Dari pertemuan ketiga ini dengan tema bertumbuh dalam kebersamaan keluarga. Kita harus punya aksi nyata. Menurut teman-teman, di antara teman-teman, aksi nyata apa yang mau teman-teman lakukan atau teman-teman buat? Siapa yang bisa memberikan ide? Saya. Teman-teman, mungkin dari saran saya itu seperti sebelum makan kita melakukan doa bersama. Saya. Sebelum ke sekolah itu kita harus cium tangan orang tua. Oke, ada lagi? Ada. Dari saya, kita harus membantu orang tua. Ada yang lain? Ada. Dari saya, kita harus belajar dengan rajin. Oke teman-teman, terima kasih untuk idenya. Jadi aksi nyata yang sudah kita sepakati yaitu rajin belajar, rajin membantu orang tua. Rajin membantu orang tua sama saja dengan kita meringankan pekerjaan orang tua. Kita sebagai anak harus membantu orang tua sebagai balas budi kita kepada orang tua. Selain rajin belajar, kita kan sebagai anak sekolah ya teman-teman, betul tidak? Betul. Ya. Jadi kita sebagai anak sekolah, sebelum ke sekolah kita harus mencium tangan orang tua. Kita juga harus rajin membantu orang tua di rumah, apalagi kita perempuan, anak perempuan harus rajin membantu orang tua. Teman-teman, marilah kita hening sejenak dan meninggalkan segala kesibukan kita. Marilah kita memohon pertolongan Tuhan agar niat dan harapan kita dalam melaksanakan perbuatan baik dapat dilaksanakan. Kita hening sejenak untuk membangun niat baik kita di hadapan Tuhan. Teman-teman mengungkapkan dalam hati perbuatan baik apa yang mau dilakukan. Berdoa mulai. Tuhan, bantulah kami untuk mewujudkannya. Amin. Teman-teman sekalian, marilah kita satukan niat baik kita kepada Tuhan dengan berdoa yang diajarkan oleh Kristus Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saya minta teman Cecil untuk berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami terima. Kami anak-anak-Mu memohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar senantiasa dapat hidup seturut kehendak-Mu. Bantulah kami menjadi anak-anak yang baik dalam keluarga dan jadikan kami menjadi anak-anak yang dapat memberi perhatian kepada sesama yang miskin dan menderita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, di akhir pertemuan kita ketiga ini bertumbuh dalam kebersamaan keluarga. Saya mengajak teman-teman di akhir ini untuk menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Mengapa saya mengajak teman-teman menyanyikan lagu Baca Kitab Suci? Karena bulan ini adalah bulan Kitab Suci. Oke teman-teman, saya ajak teman-teman untuk berdiri. Baca kitab suci 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kami sekali dari Paroki Mater Boni Konsili Watu Blapi mengucapkan sampai jumpa. Dadah.